Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat kembali menggelar sidang PK 6 narapidana hingga menghadirkan para saksi untuk memberikan keterangan peristiwa di tahun 2016 lalu. Kasus kematian Eki dan Vina Cirebon masih terus bergejolak dalam pengungkapan motif siapa pelaku sebenarnya. Dalam persidangan, tak disangka narapidana bongkar adanya tindak kekerasan yang diduga tak manusiawi atas tindak oknum polisi yang memperlakukan narapidana di tahun 2016 silam. Midis, menurut pengakuan narapidana, adanya perlakuan oknum polisi yang memberikan balsem di bagian vital hingga dilepaskan tembakan peluru karet kepala pelaku. Melihat kontroversi dalam peristiwa ini, menarik keras pandangan elemen dari berbagai masyarakat. Lantas, bagaimana tanggapan dan komentar dari praktisi hukum? Hukum terhadap orang yang ternarapidana yang pada saat itu ditangkap, terus dilakukan penyiksaan, bahkan juga secara tidak berkepri kemanusiaan, ibaratnya sadis ya, sampai disundut rokok, terus telinganya dimasukin rokok. Jadi kan ini kan sangat sadis ya kalau saya lihat. Benar-benar miris saya melihat proses hukum yang seperti ini gitu. Iya, kalau saya lihat nih ada satu kejanggalan. Ada sesuatu yang tidak dibuka. Kenapa? Ada masalah apa sebenarnya, kan seperti itu. Nah, ini yang harus kita buka. Kenapa? Karena sekarang ini udah zaman transparansi dan kita tahu bahwa ini adalah bentuk suatu kejahatan yang terselubung yang harus dibongkar, dibuka, jangan ditutup-tutupin. Karena ini satu hal yang saya rasa ini ada satu pemicu dari kasus Vina Cirebon ini sehingga pelan-pelan terbuka. Ya, saya sangat miris sekali ya kalau ngelihat kejadian itu yang dialami oleh para narapidana, dan sebelum proses ini dalam proses putusan dari pengadilan tentunya waktu itu kan sangat disiksa ya. Ini sudah di luar dari batas peri kemanusiaan. Tandanya ini harus dibongkar, dibuka siapa yang melakukan itu. Nah, ini juga harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi tidak ada juga ya semua kebal hukum di sini. Ibaratnya semua yang melakukan satu proses peradilan apapun itu nggak bisa dia melakukan melebihi daripada kemanusiaan, karena kita manusia yang harus diperlakukan sama di mata hukum kan, seperti itu. Walaupun dia bersalah, tapi kan bersalah itu kan harus dipastikan bahwa dia betul nggak pembunuhnya. Ya kalau saya rasa sih Aib tuh harus dihadirkan dan nggak ada lagi itu diumpetin atau dia kabur atau bagaimana. Nah, dia harus dihadirkan, diminta kesaksiannya, bahwa nanti dia akan tahu bahwa bagaimana dia bisa memberikan satu keterangan secara terang-benderang. Karena simpul pertama untuk bisa membuka ini semua itu kan awal informasi itu kan dari Aib. Nah, itulah yang harus kita kembangkan di situ. Berarti jangan sampai dia cuman memberikan statement atau memberikan berita, tapi berita itu diduga bohong atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan juga menjadi blunder. Nah, inilah yang harus kita kaji lagi dan kita lihat bahwa apa sebenarnya di balik itu semua kan. Ya tentunya kalau dalam hal ini kan PK ini kan adalah langkah hukum terakhir yang diambil. Artinya bahwa Mahkamah Agung lah yang punya peran penting untuk bisa memberikan kepastian hukum terhadap adanya PK ini. Nah, dari PK inilah yang menjadi pembuka tabir, karena apabila PK ini diterima maka 7 orang yang mengajukan PK ini harus dibebaskan kan, seperti itu. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan fakta sidang nanti. Nah, fakta sidang yang dijalankan di Cirebon. Nah, ini kan juga berproses, diuji, dilihat materialnya, formilnya, sehingga semua tuh bisa diterima oleh Mahkamah Agung nanti pada waktu memberikan keputusan. Sehingga ini menjadi proses langkah hukum yang cukup objektif, yang bisa dipertanggungjawabkan juga, yang bisa dilihat bahwa semua orang di sini adalah menanti bagaimana dia melakukan memberikan satu keadilan. Nah, tinggal bagaimana polisi mencari siapa pelaku sesungguhnya kalau memang PK ini diterima kan, seperti itu. Apapun itu, oknumkah ataukah siapapun yang melakukan pembunuhan, menghabisi nyawa, menghilangkan nyawa seseorang. Nah, tentunya ini yang jadi PR. Kalau apabila 6-7 orang ini bebas.
Ya, tentunya segala proses hukum sudah dijalankan, putusan pengadilan juga sudah, bahkan hakim memutuskan juga sudah dilakukan. Upaya terakhir adalah PK, maka PK ini adalah langkah hukum terakhir yang kita kawal sehingga PK ini bisa diterima, ya. PK ini dikabulkan dan 7 terpidana ini bisa bebas, sehingga kasus Vina ini semakin terlihat pelan-pelan siapa sebenarnya pelakunya, ataukah benar 7 terpidana ini adalah pelakunya. Pesan saya, hakim ataupun Mahkamah Agung nanti dalam putusan PK buat 7 terpidana ini harus secara objektif dan juga harus tidak ada yang namanya berat sebelah dan dilakukan secara secara adil dan sesuai fakta bukti yang ada. Jadi memang karena kasus ini adalah dikawal oleh banyak pengacara ataupun penasihat hukum yang mengawal kasus ini, tentunya juga dalam hal proses pemutusan terhadap PK ini, maka kita sangat amat menilai dan memberi harapan penuh kepada majelis hakim dan Mahkamah Agung dalam hal ini yang memutuskan, sehingga kasus ini bisa cepat selesai.